Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reskal Deperta, NPM 2024 10 11 7002, mahasiswa S1 Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rahman Amin, SHMH. Baik, saya di sini akan membuat video penjelasan materi tentang bab 4, bab 5, dan bab 6. Materi yang bab 4 dengan judul Tinjauan Umum Filsafat Hukum. Pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum berasal dari kata philosophia, cinta kebijaksanaan, dan merupakan cabang filsafat etika yang mempelajari hakikat hukum secara mendalam. Tujuannya mencari hakikat, dasar, dan nilai hukum secara ontologi, epistemologi, aksiologi. Menurut beberapa tokoh, yakni yang pertama adalah Edwin Utrecht, menjawab pertanyaan, apa hukum itu? Mengapa kita taat hukum? Dan apa itu keadilan? Sacipto Raharjo mengkaji dasar mengikat hukum dan hubungan antara hukum, moral, dan keadilan. Kemudian, tokoh Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto menekankan perenungan nilai dan keseimbangan antara ketertiban dan keadilan. Kemudian, tokoh Mr. Sutika, filsafat hukum mencari hakikat terdalam dari hukum. Lalu, ruang lingkup filsafat hukum membahas persoalan-persoalan mendasar seperti hakikat hukum dan keadilan, tujuan dan dasar mengikat hukum, hubungan hukum alam, hukum positif, hukum dan kekuasaan, HAM, moral serta tanggung jawab, dan asal mula dan pertumbuhan hukum. Lalu, materi ini menjelaskan tentang manfaat mempelajari filsafat hukum. Yang pertama ialah menyeluruh, melatih wawasan luas dan menghargai pandangan orang lain. Yang kedua, mendasar dan kritis, mengajak berpikir sampai akar masalah hukum. Yang ketiga, spekulatif, mendorong inovasi hukum yang bertanggung jawab. Yang keempat, refleksi kritis, membantu menganalisis masalah hukum secara rasional dan etis. Yang kelima, praktis, memperdalam pemahaman hukum positif dan keadilan sosial. Lalu selanjutnya, materi bab 5, yakni tentang sejarah filsafat hukum. Pada zaman kuno, tokoh-tokohnya yakni filsuf alam seperti Thales, Anaximander, Heraklitos, dan Pythagoras. Fokus pada usul alam dan keteraturan sebagai dasar hukum. Kemudian, kaum sofis, yakni tokohnya Protagoras, menekankan relativisme. Hukum adalah hasil kesepakatan manusia. Lalu tokoh Sokrates, kebenaran bersifat objektif, hukum harus berdasar moral dan pengetahuan. Lalu Plato, hukum berfungsi membimbing manusia menuju kebaikan. Negara diatur oleh para filsuf. Kemudian tokoh Aristoteles menjelaskan tentang manusia makhluk sosial, zoon politikon, membedakan hukum alam dan hukum positif. Kemudian Romawi, tokohnya seperti Cicero dan Stoa, hukum alam bersifat universal dan rasional, negara berdasar hukum dan kepentingan umum. Lalu pada abad pertengahan, tokohnya seperti Agustinus yang menjelaskan hukum bersumber dari kehendak Tuhan, lex aeterna. Lalu ada tokoh Thomas Aquinas, membedakan hukum ilahi, hukum alam, hukum bangsa-bangsa, dan hukum positif. Hukum harus menuju kebaikan umum. Lalu selanjutnya pada zaman modern, tokoh-tokohnya seperti Descartes menjelaskan tentang rasionalisme, hukum bersumber dari akal manusia. Lalu ada tokoh Hobbes and Locke, empirisme dan teori kontrak sosial. Yang selanjutnya Montesquieu, res politika dan hukum harus sesuai kondisi bangsa. Yang keempat, Rousseau, kontrak sosial sebagai dasar keadilan kolektif. Lalu yang kelima, terakhir, Immanuel Kant, idealisme dan kebebasan moral sebagai dasar hukum. Selanjutnya adalah pada zaman sekarang, postmodern. Tokoh-tokohnya seperti Hegel yang menjelaskan tentang rasio
universal sebagai dasar hukum. Kemudian Karl Marx yang menjelaskan hukum sebagai refleksi struktur sosial dan ekonomi. Kemudian von Savigny menjelaskan tentang mazhab sejarah, hukum tumbuh dari jiwa bangsa. Lalu tokoh selanjutnya adalah Kelsen, menjelaskan positivisme hukum murni dan teori norma dasar. Selanjutnya adalah realisme dan utilitarianisme, menjelaskan hukum dinilai dari kemanfaatan dan kenyataannya dalam masyarakat. Kemudian bab selanjutnya ialah bab terakhir, bab 6, tentang aliran filsafat hukum bagian 1. Menjelaskan tentang yang pertama ialah aliran hukum alam. Hukum bersumber dari moral universal yang abadi dibedakan menjadi dua, irasional, hukum berasal dari Tuhan, dan rasional, hukum berasal dari akal manusia. Tokoh-tokohnya yang menganut sistem ini adalah Socrates, Plato, Aristoteles, Cicero, Thomas Aquinas, Grotius, dan Immanuel Kant. Selanjutnya ialah aliran positivisme hukum. Hukum perintah penguasa terpisah dari moral. Dasein tidak sama dengan das Solem. Lalu John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Lalu tokoh selanjutnya ialah Hans Kelsen. Hukum harus murni dari unsur non-yuridis, teori norma berjenjang. Lalu selanjutnya ialah aliran utilitarianisme. Tujuan hukum menciptakan kebahagiaan dan kemanfaatan terbesar bagi banyak orang. Tokoh-tokohnya seperti Jeremy Bentham. Hukum menjaga keseimbangan antara kesenangan dan penderitaan. Lalu tokoh selanjutnya ialah J.S. Mill, menekankan kebahagiaan individu sebagai dasar moral hukum. Lalu tokoh selanjutnya ialah Rudolf von Jhering, mengaitkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial atau utilitarianisme sosial. Kesimpulan umum, filsafat hukum merupakan refleksi mendalam tentang hakikat, nilai, dan tujuan hukum. Berkembang dari kepercayaan pada hukum alam menuju rasionalitas manusia dan positivisme modern. Setiap zaman dan aliran menawarkan cara berbeda memahami hubungan hukum, moral, kekuasaan, dan keadilan yang bersama-sama membentuk dasar pemikiran hukum kontemporer. Terima kasih. Sekian atas video penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.